Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 16 November 2023. Renungan kita diambil dari Lukas 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, harapan kita adalah dapat menikmati, merasakan, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sering kita membandingkan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini. Tak jarang bahkan dimengerti bahwa kerajaan dunia semuanya adalah jelek dan jahat, serta bertentangan dengan kerajaan Allah. Di sisi lain ada konsep bahwa kerajaan Allah itu di suatu tempat antah berantah, dan nanti di masa yang akan datang. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada di antara para murid yang percaya. Hanya masalahnya mereka masih belum menyadari sepenuhnya. Kerajaan Allah itu sudah dibawa Yesus ke dunia ini. Ia datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Pada awal ia memulai karyanya, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia diutus untuk mewartakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah dimulai ketika Yesus mewartakannya, dan akan mencapai kepenuhan pada masa yang akan datang, ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan duduk di atas tahta dalam kemuliaan. Kalau memang sudah ada di antara kita, apa itu kerajaan Allah? Mengikuti pewartaan Yesus, baik melalui sabda atau perbuatan, kerajaan Allah ada ketika sebuah perkataan atau tindakan dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, dan melalui perkataan dan tindakan ikut orang sampai pada Allah dan mengakui Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja. Dalam kerajaan Allah, anak manusia, yakni Yesus sendiri, diberi kekuatan serta kekuasaan, dan semua suku, bangsa, dan bahasa sujud menyembahnya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, tidak berakhir, dan tidak akan musnah. Itulah kerajaan Allah, kerajaan kekal untuk selamanya. Dan kita mesti berjuang agar hidup kita tidak sia-sia, dan kita pun ikut menikmati kerajaan Allah itu. Para saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menyadari bahwa kerajaan Allah itu juga ada di antara kita? Adakah kita menyadari bahwa Yesus sudah ada di antara kita? Atau pertanyaan yang lebih tepat adalah, sudah percayakah kita pada pewartaan yang datang pada kita bahwa Yesus adalah Putra Allah, Mesias yang dijanjikan, yang akan membawa kita pada keselamatan, pada kebahagiaan kerajaan Allah?
Iman itu tentu sangat penting lebih dahulu. Dan karena itu, kita pun berusaha mengarahkan diri, hati, perkataan, serta perbuatan kita padanya. Setelah itu, kita pun bisa menjadi pendengar dan pelaksana sabda. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya, kita akan dapat menikmati kebahagiaan kerajaan surga yang sejati. Tuhan memberkati.